Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Kiandra Ramadipa persembahkan podium tertinggi di European Talent Cup 2025 Prancis, bos Honda bangga. Pembalap muda Indonesia, Kiandra Ramadipa, kembali mengukir sejarah dalam dunia balap motor internasional. Membela Honda Asia Dream Racing Junior Team, Kiandra berhasil merebut podium tertinggi di balapan pertama, Race 1, European Talent Cup, ETC, 2025 yang digelar di sirkuit Magny-Cours, Prancis, pada Minggu kemarin. Kemenangan ini tidak hanya menjadi momen emosional bagi sang pembalap, tetapi juga membangkitkan rasa bangga dari jajaran petinggi Honda, termasuk Presiden Honda Racing Corporation, HRC, yang secara langsung memberikan pujian terhadap performa luar biasa sang rider muda Indonesia. Balapan yang sedianya berlangsung selama 14 lap itu harus dirombak akibat cuaca yang kurang bersahabat. Hujan deras mengguyur sirkuit sebelum start, memaksa panitia menunda lomba selama beberapa waktu. Setelah peninjauan ulang kondisi lintasan, keputusan final diambil untuk mempersingkat balapan menjadi 9 lap demi alasan keselamatan. Meski kondisi lintasan basah dan penuh tantangan, Kiandra menunjukkan kualitas dan ketenangannya sebagai pembalap muda yang matang secara strategi. Start dari posisi yang tidak terlalu menguntungkan, ia langsung menunjukkan agresivitas dan ketangguhannya sejak lap pertama. Ia berjibaku di barisan depan melawan nama-nama besar seperti Alvaro Lucas, Christian Borelli, Fernando Bujosa, serta pembalap Akademi VR46 milik Valentino Rossi, Matteo Gabarrini, yang memulai balapan dari pole position. Namun, di tengah tekanan tinggi dan suhu lintasan yang rendah, Kiandra tetap mampu menjaga fokus. Ia bermain cerdas dengan mengatur ritme balapan dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Strategi ini terbukti manjur. Pada 2 lap terakhir, ia berhasil mengambil alih pimpinan balapan dan mempertahankan posisinya hingga garis finish. Kemenangan ini pun menjadi kemenangan perdananya di European Talent Cup musim 2025. Dalam wawancara pasca balapan di Parc Ferme, Kiandra tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Ia menyebut kemenangan ini sebagai hasil dari kerja keras, latihan konsisten, dan dukungan yang tak henti-henti dari tim, keluarga, dan bangsa Indonesia. Ini balapan yang luar biasa bagi saya. Saya sudah memberikan yang terbaik, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik dan mencoba cerdas di setiap tikungan. Saya juga berusaha mencatatkan lap terakhir dengan baik, mencoba mengendalikan diri, mengendalikan ego saya, ujar Kiandra sambil tersenyum. Kiandra juga menegaskan bahwa kemenangan ini ia persembahkan untuk Indonesia, sebagai bentuk rasa cinta dan kebanggaannya kepada tanah air. Pembalap berusia 15 tahun yang merupakan binaan Astra Honda Racing Team itu kini duduk di posisi ketiga klasemen sementara ETC 2025 dengan koleksi 60 poin, sebuah pencapaian yang sangat menjanjikan di awal musim. Kemenangan ini untuk Indonesia, untuk tim saya, untuk keluarga saya. Terima kasih banyak atas semua dukungannya. Saya akan menjaga momentum ini untuk balapan berikutnya juga, tutupnya. Keberhasilan Kiandra ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk dari Presiden HRC yang turut hadir di Magny-Cours. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan rasa bangga dan terkesan terhadap performa Kiandra. Kiandra adalah talenta luar biasa. Kami sangat bangga bisa memiliki pembalap muda seperti dia di dalam struktur Honda. Kemenangan ini bukan hanya mencerminkan potensi besar yang ia miliki, tapi juga dedikasi dan semangat pantang menyerah yang menjadi ciri khas pembalap Honda, ujar Tetsuhiro Kuwata, Presiden Honda Racing Corporation. Lebih lanjut, Kuwata juga memuji sistem pembinaan yang dilakukan oleh Astra Honda Racing Team dan Honda Asia Dream Racing, yang secara konsisten melahirkan bibit-bibit unggul dari Asia, termasuk Indonesia. Ini adalah bukti bahwa investasi kami dalam pengembangan pembalap muda Asia mulai membuahkan hasil nyata di tingkat Eropa. Kami optimistis bahwa Kiandra akan menjadi nama besar di masa depan, dan kami berkomitmen penuh untuk mendukung perjalanannya ke jenjang yang lebih tinggi, tambahnya. Sementara itu, Direktur Teknik HRT, Reza Danica, yang turut menyaksikan balapan secara langsung dari paddock, menyatakan bahwa kemenangan Kiandra bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang mentalitas. Di lintasan yang sulit dan cuaca yang tidak menentu, Kiandra menunjukkan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi juga dewasa dalam membuat keputusan. Itu kualitas yang sangat langka di usianya, kata Reza. Kini, sorotan tertuju pada balapan kedua yang akan digelar di sirkuit yang sama pada hari Minggu berikutnya. Semua mata akan kembali menyorot Kiandra Ramadipa, apakah ia mampu mempertahankan performanya dan kembali naik podium, atau bahkan memperlebar peluangnya dalam perebutan gelar juara ETC musim ini. Apapun hasilnya nanti,
Kemenangan di Magny-Cours sudah menandai tonggak penting dalam karir Kiandra dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Di tengah kompetisi sengit anak-anak muda Eropa, seorang pembalap dari tanah air membuktikan bahwa Indonesia juga bisa berbicara banyak di ajang balap motor dunia. Bos Honda kagum, tekad Veda Ega Pratama tampil juara di Junior GP Prancis 2025 meski start dari P12. Sorotan dunia balap motor junior kembali tertuju pada pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Meski harus memulai balapan dari posisi ke-12 di starting grid, Veda menunjukkan determinasi luar biasa untuk meraih kemenangan di ajang Junior GP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Magny-Cours. Aksinya bukan hanya mengundang pujian dari publik Indonesia, tapi juga membuat bos besar Honda terkesima melihat perkembangan pesat anak didik Astra Honda Racing Team itu. Veda, yang baru berusia 16 tahun, tampil percaya diri sejak sesi latihan bebas. Ia menunjukkan konsistensi kecepatan dan kemampuan membaca karakter sirkuit yang dikenal teknikal dan menuntut konsentrasi tinggi. Pada sesi praktik, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu membukukan waktu terbaik 1 menit 44,970 detik, catatan yang cukup untuk membawanya langsung ke babak kualifikasi kedua, Q2, tanpa perlu melalui Q1. Pada sesi Q2, Veda kembali tampil solid meski tekanan kian tinggi dari para pesaingnya. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 45,080 detik. Di menit-menit terakhir sesi, Veda sempat melakukan satu putaran yang bersih dan sah, tetapi catatan waktunya belum cukup untuk memperbaiki posisi start. Alhasil, pembalap bernomor start 9 itu harus puas mengamankan posisi ke-12 untuk balapan hari Sabtu. Namun, bukan Veda namanya jika menyerah sebelum bertarung. Di tengah tekanan dan ekspektasi besar, remaja yang telah menjadi ikon baru balap motor Indonesia ini justru menunjukkan ketangguhan mental dan kecerdasan balap yang luar biasa. Balapan berlangsung di bawah cuaca cerah dengan lintasan kering, kondisi yang cukup ideal untuk para rider tampil maksimal. Saat lampu start padam, Veda langsung melakukan manuver agresif namun terukur. Ia berhasil menyodok ke posisi 8 dalam 2 lap pertama, memanfaatkan celah dari persaingan ketat di grup tengah. Ketangguhannya tidak berhenti di situ. Memasuki lap kelima, Veda sudah berhasil merangsek ke posisi 5 besar, menunjukkan kecepatan konstan dan penguasaan sirkuit yang mengesankan. Strategi slipstream dan late braking yang dia gunakan di beberapa tikungan kunci seperti Adelaide dan Imola terbukti efektif. Veda menunjukkan kelasnya hari ini. Cara dia membaca situasi balapan dan mengambil keputusan di setiap lap menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pembalap cepat, tapi juga pembalap cerdas, ujar Takehiro Yamamoto, Direktur Balap Honda Racing Corporation, HRC, yang hadir langsung di paddock Magny-Cours. Persaingan di barisan depan berlangsung sengit. 3 pembalap terdepan sempat bergantian memimpin, termasuk rider asal Spanyol dan Italia yang selama ini mendominasi Junior GP. Namun Veda tak gentar. Ia terus menjaga jarak dan menunggu momentum. Puncaknya terjadi di 3 lap terakhir. Veda berhasil menyalip 2 pembalap sekaligus di tikungan Château d'Eau, momen yang disambut riuh tepuk tangan dari tribun penonton. Aksi ini menjadi penentu karena setelah itu, Veda memimpin hingga garis finish dan mencatatkan kemenangan fenomenal di Magny-Cours. Kemenangan ini bukan hanya penting dari segi poin, tapi juga menjadi penegasan bahwa Veda adalah ancaman nyata bagi para pembalap top Eropa. Prestasinya menjadi lebih istimewa karena diraih dari posisi start yang tidak ideal. Penampilan heroik Veda tak hanya membuat bangga para penggemar di Indonesia, tapi juga membuat para petinggi Honda semakin yakin bahwa mereka telah menemukan permata baru di dunia balap. Takehiro Yamamoto secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap pembalap muda tersebut. Kami telah memantau perkembangan Veda sejak awal bergabung di program pembinaan Honda. Hari ini, dia menunjukkan bukan hanya keberanian, tapi juga kematangan strategi. Untuk anak seusianya, ini luar biasa. Masa depannya sangat cerah, dan kami yakin dia akan melangkah jauh, mungkin hingga MotoGP, ujar Yamamoto. Sementara itu, manajer tim Astra Honda Racing Team, Andi Wibowo, menyebut bahwa kemenangan Veda adalah buah dari kerja keras tim dan dedikasi sang pembalap.
Kami tahu Veda punya potensi besar, tapi hari ini dia melampaui ekspektasi kami. Start dari P12 lalu menjuarai balapan bukanlah hal yang mudah. Itu membutuhkan teknik, kesabaran, dan keberanian tinggi. Semua itu dimiliki Veda, kata Andi. Dalam wawancara usai balapan, Veda tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia mempersembahkan kemenangan ini untuk bangsa Indonesia serta seluruh tim yang telah mendukungnya. Terima kasih untuk semua dukungan dari masyarakat Indonesia dan tim saya. Ini kemenangan untuk kita semua. Start dari posisi ke-12 bukan alasan untuk menyerah. Saya hanya fokus satu lap demi satu lap, dan alhamdulillah bisa juara, ucap Veda dengan senyum lebar. Dengan hasil ini, Veda Ega Pratama semakin memperkuat posisinya di klasemen Junior GP 2025 dan membuka peluang besar untuk tampil konsisten hingga akhir musim. Kemenangan di Magny-Cours bukan hanya tentang satu lomba, tapi juga sinyal bahwa Indonesia kini punya bintang baru yang bersinar terang di kancah balap internasional. Dorna bangga, Veda Ega Pratama tetap juara di seri Junior GP 2025 Magny-Cours, Prancis. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, siap menghadapi putaran ketiga FIM Junior GP World Championship 2025 di sirkuit Nevers Magny-Cours, Prancis, pada 6 Juli mendatang. Kepercayaan diri Veda semakin meningkat setelah ia mencatatkan hasil gemilang dalam ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Pembalap binaan Astra Honda Racing Team ini baru saja meraih 2 kemenangan spektakuler pada putaran keempat Red Bull Rookies Cup di sirkuit Mugello, Italia, pekan lalu. Pastinya ingin tampil lebih baik dari kemarin, ujar Veda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Veda, yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, memulai musim Junior GP 2025 dengan tantangan berat. Pada putaran pembuka di Estoril, Portugal, pada 4 Mei lalu, ia gagal menyelesaikan balapan setelah terjatuh yang mengakibatkan cedera pergelangan kaki. Namun, pemuda berusia 17 tahun ini tidak menyerah. Ia bangkit dan menunjukkan performa luar biasa di Red Bull Rookies Cup, membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu talenta terbaik di kancah balap motor dunia. Menghadapi putaran ketiga Junior GP di sirkuit baru Magny-Cours, Veda mengaku fokus pada peningkatan teknis, termasuk aspek pengereman, membaca arah angin, serta suhu lintasan untuk mengelola performa ban dengan lebih baik. Sirkuit Magny-Cours memiliki karakteristik yang unik, dan saya harus beradaptasi dengan cepat. Saya sudah mempelajari data dan video balapan sebelumnya, serta berdiskusi dengan tim untuk menyusun strategi terbaik, jelasnya. Veda juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh para penggemar, keluarga, dan timnya. Saya sangat berterima kasih atas support yang diberikan. Ini menjadi semangat tambahan untuk saya agar terus berjuang mengejar mimpi menjadi pembalap Indonesia pertama di MotoGP, kata Veda. Kesuksesan Veda di kancah internasional tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga menarik perhatian bos Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. Dalam wawancara eksklusif dengan media setempat, Ezpeleta mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Veda. Veda adalah salah satu talenta muda yang sangat berbakat. Dia memiliki semangat dan tekad yang luar biasa. Saya yakin dia akan menjadi pembalap besar di masa depan, ujar Ezpeleta. Ezpeleta juga menegaskan komitmen Dorna Sports untuk terus mendukung pembalap muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kami ingin melihat lebih banyak pembalap seperti Veda yang membawa nama negaranya di kancah internasional. Ini adalah momen penting bagi dunia balap motor, tambahnya. Tim Astra Honda Racing Team telah melakukan persiapan matang untuk membantu Veda menghadapi tantangan di Magny-Cours. Tim ini melakukan simulasi balapan dan analisis mendalam terhadap kondisi sirkuit yang terkenal dengan tikungan tajam dan lintasan yang menuntut presisi tinggi. Kami sudah menyiapkan segala sesuatu untuk Veda, mulai dari setup motor hingga strategi balapan. Kami percaya dia bisa tampil maksimal di Magny-Cours, kata manajer tim Astra Honda Racing Team, Andi Wijaya. Veda sendiri mengaku telah mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi balapan ini. Saya berlatih keras setiap hari, baik di lintasan maupun di game.
Saya ingin menunjukkan yang terbaik untuk Indonesia, ujarnya penuh semangat. Keberhasilan Veda di kancah internasional membawa harapan besar bagi Indonesia untuk memiliki pembalap pertama di ajang MotoGP. Sebagai salah satu negara dengan populasi penggemar balap motor yang besar, Indonesia telah lama menantikan kehadiran pembalap nasional di ajang tertinggi balap motor dunia. Veda adalah kebanggaan kita semua. Dia membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, segala sesuatu mungkin terjadi. Kami akan terus mendukungnya untuk mencapai mimpi besar ini, kata Ketua Ikatan Motor Indonesia, IMI, Bambang Susatyo. Sirkuit Nevers Magny-Cours dikenal sebagai salah satu sirkuit yang menantang di Eropa. Dengan panjang lintasan 4,411 km dan 17 tikungan, sirkuit ini menuntut pembalap untuk memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menambah tingkat kesulitan balapan. Magny-Cours adalah sirkuit yang sangat menantang, terutama karena cuaca yang bisa berubah dengan cepat. Namun, saya siap menghadapinya, kata Veda. Veda akan bersaing dengan pembalap-pembalap muda berbakat dari berbagai negara, termasuk Spanyol, Italia, dan Jepang. Meskipun persaingan ketat, Veda tetap optimis bisa meraih hasil terbaik. Saya akan fokus pada balapan saya sendiri dan memberikan yang terbaik. Semoga bisa naik podium dan membawa pulang poin penting untuk kejuaraan, ujarnya. Veda Ega Pratama memiliki mimpi besar untuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang berlaga di ajang MotoGP. Perjalanannya di Junior GP dan Red Bull Rookies Cup adalah langkah penting untuk mewujudkan mimpi tersebut. MotoGP adalah impian saya sejak kecil. Saya tahu jalan menuju sana tidak mudah, tapi saya akan terus berjuang, kata Veda. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk tim, keluarga, dan penggemar, menjadi motivasi tambahan bagi Veda untuk terus maju. Saya tidak akan mengecewakan mereka semua. Saya akan terus bekerja keras dan membawa nama Indonesia di kancah internasional, ujarnya penuh keyakinan. Dengan semangat dan tekad yang membara, Veda Ega Pratama siap menghadapi tantangan di Magny-Cours dan melanjutkan perjuangannya menuju puncak dunia balap motor. Seluruh Indonesia akan terus mendukungnya dalam setiap langkah menuju mimpi besar tersebut.